Di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam. Di saat aku mengeja Al-Quran dan kamu mengeja Alkitab. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lain. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tidak mau masuk ke tempat kalau ada berhala. Nabi tak mau masuk rumah kalau ada berhala di situ. Nabi tak mau masuk. Apakah berubah iman Nabi kalau masuk ke dalam? Saya tanya sekali lagi. Nabi tak mau masuk ke dalam rumah, ke dalam tempat, kepala gedung apapun kalau ada berhala. Apakah iman Nabi akan berubah kalau masuk ke dalam? Tidak. Kenapa dia tak mau masuk? Kita ikut sunnah Nabi apa ikut sunnah orang? Sunnah Nabi. Saya ikut Nabi. Kalau ada di antara ibu yang mau ikut orang, silakan. Saya ikut Nabi Muhammad SAW. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan fatwa tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja. Bahkan beliau menghukumi siapa yang ikut ke sana mizayyim, bahkan sekedar mengenakan simbol-simbol, pakai topi dan sebagainya, fahuwa kafir, maka ikut dalam kekafiran mereka. Kalau yang di gereja, orang Islam di gereja itu Islam Nusantara, Islamnya Said Akil itu ya, bikinan Said Akil. Kesannya adalah nggak apa-apa, ke gereja nggak apa-apa, ada salibnya di atasnya nggak apa-apa. Nah, inilah kesan-kesan yang membenarkan kekufuran, kesyirikan. Katanya Miftah, kami memanggil Allah, mereka memanggil Yesus Kristus hanya masalah nama. Tuhannya berarti sama. Maksudnya kan? Na'udzubillah men. Jelas nggak bisa sama ya. Dan dia mengucapkan salam lagi, Assalamualaikum warahmatullahi di tempatnya kufur itu nggak boleh. Mengatakan salam juga nggak boleh karena meniru mereka. Jadi masuk gereja kalau dengan pakaian mereka di saat acara ritual mereka itu kufur ya. Viral, Gus Miftah ceramah di gereja, berdiri di mimbar dekat salib. Suarabali.id. Viral Gus Miftah ceramah di gereja, Gus Miftah berdiri di mimbar gereja. Video Gus Miftah viral di media sosial. Video ceramah Gus Miftah di gereja tersebut dibagikan pengguna Twitter @seroja_merah. Seperti dilihat pada Sabtu 1 Mei 2021, dalam narasi cuitannya, netizen itu berterima kasih kepada Gus Miftah atas isi ceramahnya tersebut. Matur nuwun Gus, cuit netizen seroja_merah. Sementara di belakangnya terpajang simbol salib. Gus Miftah dalam isi ceramahnya itu mengatakan sejumlah perbedaan ritual beragama antar umat Islam dan Kristen. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam. Di saat aku mengeja Al-Quran dan kamu mengeja Alkitabmu, ujar Gus Miftah. Selain itu, Gus Miftah juga mengungkapkan perbedaan umat Islam dan Kristen saat memanggil nama Tuhan. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan, tentang aku yang mengendahkan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita, ungkapnya. Ia pun menyebutkan bahwa Masjid Istiqlal dan Katedral ditakdirkan berdiri berhadapan. Akan tetapi, kata Gus Miftah,
jamaah kedua tempat ibadah tersebut tetap harmonis. Istiqlal dan katedral ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Tuturnya, menurutnya andaikan saja tempat ibadah umat Islam dan Kristen itu memiliki nyawa, maka mereka pastinya akan saling mencintai dan menghormati. Andai saja mereka memiliki nyawa, mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Begitulah ujarnya. Nama itu sudah menurut ahli sunnah as-salaf itu al-ismu ainul musamma. Nggak bisa nama tapi musamanya beda, nggak bisa. Al-musamma al-ismu ainul musamma. Dan kalau memanggil Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya memang Tuhannya Yesus Kristus. A'udzubillah min laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ada lagi laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Nabi tidak mau masuk ke tempat kalau ada berhala. Nabi tak mau masuk rumah kalau ada berhala di situ. Nabi tak mau masuk. Apakah berubah iman Nabi kalau masuk ke dalam? Saya tanya sekali lagi. Nabi tak mau masuk ke dalam rumah, ke dalam tempat, kepala gedung apapun kalau ada berhala. Apakah iman Nabi akan berubah kalau masuk ke dalam? Tidak. Kenapa dia tak mau masuk? Kita ikut sunnah Nabi apa ikut sunnah orang? Sunnah Nabi. Saya ikut Nabi. Kalau ada di antara ibu yang mau ikut orang, silakan. Saya ikut Nabi Muhammad SAW. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan fatwa tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja. Bahkan beliau menghukumi siapa yang ikut ke sana mizayyim, bahkan sekedar mengenakan simbol-simbol, pakai topi dan sebagainya, fahuwa kafir, maka ikut dalam kekafiran mereka. Di saat aku menggenggam tasbih dan kamu menggenggam salib. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengeja Al-Quran dan kamu mengeja Alkitab. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dilihat pada Sabtu 1 Mei 2021, dalam narasi cuitannya, netizen itu berterima kasih kepada Gus Miftah atas isi ceramahnya tersebut. Matur nuwun Gus, cuit netizen Seroja_merah. Sementara di belakangnya terpajang simbol salib Gus Miftah dalam isi ceramahnya itu mengatakan sejumlah perbedaan ritual beragama antar umat Islam dan Kristen. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan di biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengeja Al-Quran dan kamu mengeja Alkitabmu, ujar Gus Miftah.